Kota Medan. Kan akreditasi USU naiknya zaman runtuh. Ya, itu kita terima. Ya. Akreditasi menaikkan secara administrasi. Secara ya, fisik enggak, aku boleh jamin. Betul, tapi kan setuju betul. Itu betul. Gini, karena kenapa? Ya, Jaya kan kembali yang lalu. Dia bicara yang lalu nih. Kita mau bicara yang akan datang. Enggak, yang Betul, lalu itu itu terjadi. Yang lalu itu harus jadi bandingan yang akan datang. Bagaimana untuk maju ke depan? Kalau kita yang lalu nggak tahu. Ya, itu akreditasi itu kan ada persyaratannya, ada tahapan-tahapan. Nggak bisa juga dinilai kalau dia sudah naik akreditasi. Aku pernah di dalam terus. Pada saat itu aku tahu. Sorry. Ini untuk jalan cerita aja, jalan cerita diskusi kita ini. Kalau Jaya bicara tentang yang dulu-dulu terus, kita nggak sampai-sampai nih. Kayak bilang tadi kita udah tahu sama-sama semua. Ini terus yang mulai. Ini titik poinnya mulai. Nah, aku kan berbicara yang lalu. Tadi kan yang memulai soal Medan kan aku, soal kerjasama USU dengan Medan kan aku. Kenapa? Karena yang lalu itu sudahlah Medan ini USU nggak pernah ada hubungan kerjasama USU dengan pemerintahan. Karena wajah USU, kehadiran USU tidak nampak di wajah Kota Medan, di arsitektur Kota Medan, di politik Kota Medan, sosial Kota Medan, hukum Kota Medan, hubungan budaya Kota Medan, nggak ada. Karena di USU ada fakultas ilmu budaya. Ya, jadi gini, nggak salah Dodi kalau bicara masalah itu kan segala sesuatu kalau kita membuat sebuah penilaian itu harus ada benchmark. Nggak bisa dong bilang hari ini lebih bagus. Tapi dengan kata lain yang aku harap sebenarnya sikap Jaya hari ini dengan sangat senang hati menerima adanya uluran tangan dari gubernur, dari wali kota. Aku harap itu. Dan maunya yang dibikin adalah, yang tadi udah butir-butir sudah ditentukan, itu bagus. Dan kalau bisa orang-orang seperti Jaya, walaupun kalau tidak diusul lagi, kan masih banyak lembaga lagi yang bisa berperan. Dia masih kontinus itu. Makanya. Ya, aku lihat Jaya tuh ya sebagai sahabat lah aku kan tahu dia. Aku tahu dia itu persis jalan pikirannya. Tadi kan dia sudah gambarkan bahwasanya Kota Medan ini kalau memang mau maju harus punya pendukung, punya ahli, punya tenaga pemikir. Dan itu sudah diakuinya dengan adanya USU masuk ke sana itu sudah satu. Kemudian ada pendukung dana katanya kan begitu investor atau apa. Itu juga sudah dilakukan. Jadi Jaya ini bagus nih cara berpikirnya. Kalian aja yang salah menangkap. Diangkat-angkat ya. Jadi Bang, nggak boleh kita menilai segala sesuatu itu tidak apple to apple. Jadi kalau kita menilai seseorang itu sukses, ada di masanya. Apa prioritasnya? Kan harus begitu. Jadi kita juga harus fair. Aku juga termasuk banyak kritik terhadap Runtung dulu ya waktu dia jadi rektor. Tapi aku juga harus lihat yang positif yang dikerjakan. Hari ini kita menaruh harapan banyak Mamuri. Karena dia udah mulai satu langkah untuk menuju sesuatu yang kita pernah harapkan. Kita juga bangga sebagai alumni-alumni USU ini melihat sepak terjang yang dilakukan oleh... Itu yang aku tanya tadi sebenarnya. Aku mau mendetail kan. Ketika ada kerjasama antara USU dengan wali kota misalnya. Tentu kan ada kan. Yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Itu aja yang mau tahu dulu. Langkah apa yang akan lima tadi. Yang masalah COVID, masalah sampah, masalah banjir. Masalah rusak, itulah dia. Masa budaya belum ada tertentu. Kalau banjir ada dua ini. Alumni USU itu yang punya konsep. Satu si Jaya, satu si Ludi. Ya, mudah-mudahan masuk orang itu. Orang itu kan bisa merger. Enggak, Dus. Aku lihat nggak mungkin, Dus. Karena begini, kita udah pernah bicarakan juga. Bobi itu yang jadi masalah. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang termasuk Ahmad Dipan juga. Yang kerjanya pertama bisa memblok orang memberi masukan. Yang kedua, kemungkinan memberi masukan yang negatif. Bobi ada 5 kebijakan dia yang dilakukannya. Itu termasuk dianggap blunder. Ini artinya masukan dari orang kelilingnya itu nggak akurat. Itu permasalahannya. Dengan kehadiran USU ini kita harapkan juga menjadi filter terhadap kondisi-kondisi. Udah cocok lah. Udah bagus. Buat membandingkan. Wah, aku dengar... Aku Pak Muri dengar bisikan kemarin begini, kira-kira bahasa kasar kita, kok sekarang agak berbeda ya? Nah, kira-kira gitu kan beda lah. Orang yang latar belakang politik menyampaikan masukan dengan latar belakang akademis menyampaikan masukan akan beda, pasti akan beda. Jadi kesanku gini sekarang nih Rus, apakah
kerjasama dengan USU itu, masukan dari USU itu bisa diterima tim ses di kiri kanan Bobi. Nah ini lagi. Iya, itu dia. Itu persoalan sendiri. Itu berat. Bagi Jaya pada pembisik dan pembusuk itu masih berat. Aduh, itu dia. Berat. Itu rival. Iya. Aku terus terang, Bros. Si Buri ini dosen aku. Aku kan ngambil di studi pembangunan, dia termasuk salah satu dosen aku. Oh, gitu. Tapi nggak ada masalah dosen, masalah apa. Ini kan kita Yalah, bermain di perguruan kita tinggi. bicara ini aja profesional lah. Ya kan? Ya. Kalau bicara kalau hubungan. Aku kalau bicara tentang satu kasus, aku bilang mari kita buat debat terbuka. Nah itu yang tidak pernah mau dilakukan. Kalau sesuatu untuk kepentingan masyarakat, dibuka ke masyarakat, diundang masyarakat, ya kan sekarang nggak perlu kumpul, undang aja Zoom. Semua sedunia bisa kita pikirkan. Kita akan bicara tentang apa peran USU terhadap kasus sampah di Kota Medan. Undang, panggil, ajak bicara. Jangan sudah ada terkonsep, sudah ada target yang ditentukan, sudah ada anggaran yang dimasukkan, kemudian ini program kami. Nah itu yang paling berbahaya, kita nggak tahu apa ransel siapa yang dibawa di belakangnya ini. Nah untuk menangani banjir rob Kota Medan akan dibangun ada 4 pintu, ini harus ditutup di sini. Itu kan masyarakat belum tahu, cuma ceritanya akan dibendung, cuma cerita itu kan. Tapi benar atau tidak? Karena banyak konsep yang diajukan ke Kota Medan, itu ternyata kan konsep main-main. Selama ini terbukti kan. Nah, di situ aku melihat ada peran Armadi yang bagus. Kontrol. Aku begini, tunggu. Aku mau balik lagi tadi tentang masalah kalau dikhawatirkan tentang pembisik dengan apa begitu ya semua ya. Pembisik jadi pembusuk, Bang. Ya, pembisik dan pembusuk. Kita kan sadar ya, dan juga pernah kita bahas juga dan kita bicarakan bahwasanya bagaimanapun Medan dan Solo ini kan adalah merupakan suatu yang harus disorot dari istana sana kan begitu kira-kira bahasanya kan gitu. Bahwa segala sesuatunya pembisik dan pembusuknya bagaimanapun kalau disampaikan oleh Pak Wali nanti ke sana kan instruksi itu kan hantam lawan. Yang penting kedekatan sama akademisi ini kan yang penting itu. Kalau memang itu memberikan karena ini membawa nama kebesaran juga daripada Jakarta juga kan begitu apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Itu aku lihat. Jadi tak begitu khawatir aku dengan pembisik dan pembusuk itu. Iya Bang, aku juga nggak khawatir Bang. Cuma dia gentayangan Bang. Tunggu dulu. Yang paling besar harapanku dengan kerjasama yang dilakukan oleh USU di bawah Murianto CS ini ya, dengan apa ada besar harapanku upaya nanti penanggulangan banjir ini mereka akan gunakan Jaya karena tak ada lain. Enggak Bang, aku konsep banjir sudah aku lemparkan semua di koran di Intip News sudah ada itu. Semua konsep banjir. Kelemahannya salah satu, Bang Alis, kelemahan salah satu itu USU kan kerjasama dengan BWS. BWS itu dari pusat. BWS itu tidak tahu mana sungai, mana kanal. Secara administrasi, tinggal dikasih tahu lah. Enggak, udah dikasih tahu, udah lama. Udah 2 tahun dikasih tahu. Tapi masa sih dia punya spesialisasi di situ yang udah tahu kan. Udah dikasih tahu, mungkin nggak tahunya sebelum Jokowi, sebelum Jokowi. Tapi ada satu hal ya, barangkali satu hal yang kita perhatikan juga ya. Jarang pula ya Menteri PUPR ataupun BWS datang ke Medan ya, di era wali kota manapun. Tapi kalau sekali ini dia datang, mungkin juga dia barangkali terus terang aja ya, bukan aku mengumbang atau apa. Setidak-tidaknya mereka menelaah apa yang ditulis oleh Jaya dalam penanggulangan banjir ini. Mudah-mudahan itu bisa dikawinkan. Ya, enggak Bang. Doanya itu aja ya. Aku doanya itu aja ya. Aku udah lihat program mereka yang diajukan. Mereka mengajukan program itu sekitar 40-an kilometer. Itu diajukan mereka. Konsepnya begini. Itu hanya sebelah barat Kota Medan. Sementara Medan itu mencakup panjang drainase hanya sampai sekunder itu 200 kilometer. Mereka ajukan itu sekitar 40 kilometer. Jadi hanya sekitar nggak sampai 20% dari wilayah Kota Medan yang tertangani banjir yang akan dikerjakan mereka. Bobi kerjanya cuma 3,5 tahun kan. Kalau itu pun salah,
Aku tetap banjir bang, nggak mau aku. Oh, Aku ributnya kan rumahku banjir. Kan 3,5 tahun itu kan pendek. Jadi kalau dia kerjakan semua mungkin nggak Mungkin selesai. bertahap Jadi kali ya. tahapan dulu. Ini, gitu. ada Kalau enggak? bertahap, Aku mau kasih cakupan bertahap gambaran dari ya. awal sudah salah, maka semua akan salah sampai Begini, akhir. maka Aku mau ngasih gambaran menyangkut yang disebut Isari Wijaya. Isari Wijaya itu benar bahwa itu yang paling penting nanti di sini adalah media. Dia akan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, kan itu kan? Karena media itu adalah pers, itu adalah ibu kandung kebenaran, kan begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat berita-berita, coba mungkin Pak Cali yang kita semua barangkali kurang menyimak berita-berita itu. Berita-berita itu semua yang di-push. Berita-berita itu semua yang di-stressing. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan dekan-dekan USU ini, di-push ini. Seakan-akan dengan adanya pertemuan dengan USU ini, itu Bobi akan berhasil sukses dengan apanya. Semua di-push di situ. Tapi tidak diceritakan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana risiko, bagaimana ininya. Contoh kasus. Itu berulang-ulang disebut demikian kata Bobi menantunya Jokowi ini. Itu buat apa? Apakah kalau dibuat tulisan menantunya Jokowi ini bisa menyelesaikan permasalahan Medan? Itulah bukti bahwa tim ses itu masih bermain. Nah, dan wartawan-wartawan itu berbeda dengan beberapa wartawan yang katakanlah yang masih idealis kan. Berbeda sekarang bagi dua dia. Kalau kami, aku lah misalnya karena aku mungkin udah tua atau apa, aku berprinsip lurus saja. Jujur aja. Ya. Katakanlah Tapi yang benar saja. kalau kau bilang bahwa media itu ibu kandung dari kebenaran, nah kita satu sisi kita katakan juga bahwa di dalam media itu banyak orang yang punya konflik of interest, punya vested of interest, ada pusing, Nah, maksudnya itu nge-push mau sesuatu, bilang, ada stressing. Jadi artinya yang mana yang ibu kandung kebenaran itu yang mana? Kan kira-kira kayak Bagus. gitu. Makanya aku kasih tahu, simak itu berita-berita itu. Berita itu, informasinya itu harus dilihat dia dulu. Jangan bikin begini. Nanti dia sekarang mengedit. Sedangkan dalam undang-undang tidak boleh ada sensor. Nah, malah itu sekarang kan kita tidak tutup mata. Kita tidak tutup mata. Sekarang orang-orang yang punya kapital, orang-orang yang punya semua punya media karena dianggap media itu bisa melindungi mereka. Kalau sudah bicara seperti itu, di mana objektivitas? Di mana keberpihakan itu sendiri? Kalau dia rumah sakit, kita bisa lihat siapa yang berhasil atau tidak, begitu aja udah. Kok payah kali. Ya, tapi orang bisa melihat. Ya, aku baca koran, aku tahu mana koran yang kuning, mana koran yang putih, mana koran yang memberi solusi, mana koran yang itu terasa kok. Terasa sekarang. Ya aku terus sama dulu ada majalah yang aku sangat kagum dan ikuti berpuluh tahun. Ini hari aku tinggalkan itu majalah. Karena aku merasa ada tendensius. Mereka bilang tidak, tapi itu tergantung aku dong. Iya betul. Tendensius kok. Berita mereka tendensius, bahasa mereka masih bagus tapi tendensius. Dibungkus mereka. Betul. Jadi aku stop membacanya lagi. Itu majalah semua orang kenal. Tapi aku tidak suka lagi bacanya. Sekarang bahkan kebenaran yang dia buat pun aku ragu jadinya. Iya. Nah, Karena jadi sudah ada vested of interest-nya kan gitu. nah, jadi sekarang kita test of time ya. Kita bagaimana kita merasakan sesuai dengan waktu. Itu kan bergeser. Bahkan katanya bos yang dulu aja sekarang menengok yang majalahnya sekarang. Kadang-kadang dia pun marah sama majalahnya sekarang itu. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena pergeseran nilai tadi. Jadi terus kesimpulannya kan tidak jadi ukuran yang absolut terhadap itu. Yeah. Jadi masyarakat juga harus punya filter. kalau aku melihat ya kita tanya Bang Alis, kita lihat tanyalah sekarang. Media mana yang kita percaya sekarang? Nggak banyak. Ya, kita TV aja kita tahu. Ada TV yang tidak mau kita lihat. Iya kan? Iya. Ada. Itu kalau kita sebut nama sih orang udah tahu lah. Kalau dia disebut udah tahu lah. Ada TV mana yang kita mau lihat juga. Yang mana menyajikan semacam ada kesan gini, bukan salah atau benar. Ada kesan menghasut gitu. Nah, itu yang kadang-kadang emang kita nggak tahu yang benar yang terjadi. Jadi gini Is, sorry ya, ada sedikit ku. Ayah emak kawinkan aku, ayah emak kawinkan aku. Tanjung Katung tepi kuala, tempat nelayan menangkap ikan. Tanjung Katung tepi kuala.